ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya lisan dan lidah kita ini memuji Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kasih sayang, nikmat yang tiada tara. Begitu besar hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama, sehingga kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, bahwa kita meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali itu pula lah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan perbuatan. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat kita semakin dekat dengan Allah dan membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Seorang hamba dikala mereka bersyukur, maka mereka akan dekat dengan Allah. Seorang hamba dikala mereka bersyukur kepada Allah, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Ankabut, wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah. Antara ibadah dengan bersyukur dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena mereka yang bersyukur kemudian mereka tidak beribadah, maka mereka tidak bersyukur namanya, ataupun sebaliknya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat Nabi merupakan umat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita, dan itu semua karena kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama. Maknanya adalah bahwa kita sebagaimana Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, maka kita pun adalah umat yang terakhir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahnul akhirun. Kita ini adalah umat yang terakhir. Al-awwalun, walaupun kita umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Apa maknanya? Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu makna yang kita inginkan, dan bahkan itu merupakan cita-cita kita bersama, bahwa kita merupakan umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama, yaitu umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu merupakan di antara harapan seorang muslim, di mana kala mereka merupakan umat yang terakhir, namun mereka adalah umat yang pertama. Karena apabila kita umat yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga sesuai dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu juga merupakan kemuliaan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara kewajiban yang harus senantiasa kita lakukan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari yang kita lewati
kecuali kita berusaha mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, tentunya masih berkaitan dengan kota Madinah. Kota Madinah merupakan kota yang barokah. Dan barokah, arti daripada kalimat barokah sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, kasratul khair wa dawamu. Itu merupakan makna daripada kalimat barokah. Apabila kita menyebut sesuatu barokah, maka ketahuilah di dalam keberkahan harus ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tidak ada kata berkah kecuali di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak, kasratul khair, maka itu disebut dengan barokah. Dan yang kedua, apabila kita menyebut dengan kalimat barokah, maka di antara makna yang tersirat dan yang tersurat di dalamnya, bahwa kebaikan yang ada di dalamnya harus bersifat terus-menerus. Nabi SAW barokah, air Zamzam adalah barokah, Al-Quran adalah barokah, tanah haram Makkah adalah barokah, tanah haram Madinah adalah barokah, dan semua yang disebutkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua sifat ini di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kasratul khairi wa dawamu. Kalau seandainya tidak ada dua sifat ini, maka tidak pantas disebut dengan kalimat barokah. Karena barokah disebut dengan barokah, yang pertama harus mengandung kebaikan yang banyak sekali di dalamnya. Dan yang kedua, kebaikan tersebut bukan sifatnya sementara, tapi sifatnya selalu dan selama-lamanya. Salah satunya adalah kota Madinah, kota yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai kota yang barokah. Karena memang Madinah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali, terutama bagi kita yang ada di dalamnya. Bukankah dikala kita berada di kota Madinah, kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dikala kita berada di kota Madinah, kita merasakan kebaikan yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di daerah-daerah yang lainnya? Dan kebaikan yang ada di kota Madinah akan selalu dan selalu ada sampai terjadinya hari kiamat. Sampai Madinah itu tidak ada lagi yang datang ke daerah tersebut, baru keberkahan itu tidak ada lagi. Maknanya keberkahan itu selama-lamanya dimiliki oleh kota Madinah. Maka itulah di antara kekhususan kota Madinah, ikhwatul Islam, yaitu kota yang barokah, yang mana barokah itu terkandung dua makna di dalamnya. Yang pertama adalah kasratul khair, banyak kebaikannya. Dan yang kedua, wadawamuhu, yang mana kebaikan yang ada di dalam kota Madinah adalah kebaikan yang sifatnya selama-lamanya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mendoakan kota Madinah. Dan doa kota Madinah di kota Islam banyak yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tersebut, Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan yang ada di daerah kami, yaitu yang ada di kota Madinah. Sehingga kita tahu, apabila Nabi berdoa keberkahan, maka Allah berikan keberkahan terhadap buah-buahan yang ada di kota Madinah. Kemudian doa Nabi yang berikutnya, wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap Madinah kami ini, yaitu kota kami, daerah kami. Itu juga doa Nabi SAW. Wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap sa'. Sa' itu artinya ukuran, timbangan, takaran. Begitu juga dengan mud. Maknanya usaha yang ada di kota Madinah juga diminta keberkahan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah itu selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam. Berkah itu bukan berarti harus lebih dari yang lainnya. Seperti misalnya Allah berikan keberkahan terhadap harta seseorang, bukan berarti hartanya banyak. Karena banyak orang yang punya harta namun tidak berkah baginya. Kami contohkan ikhwatul Islam. Dulu kami punya sahabat, seorang teman, dalam 1 bulan dia mendapatkan lebih daripada mungkin kurang lebih 11 jutaan, 12 jutaan, bahkan sampai 15 jutaan. Itu yang dia dapatkan. Setiap kali dia mendapatkan harta, maka seolah-olah kurang terus hartanya.
kurang terus. Walaupun 15, ukuran yang lumayan banyak, tapi dia tetap merasa kekurangan. Kemudian setelahnya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penghasilannya berkurang drastis. Yang tadinya dari 11 sampai 15, sekarang penghasilannya hanya 4 juta saja dalam 1 bulan. Kemudian dia mengatakan, walaupun penghasilan saya 4 juta, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Nah, itulah yang disebut dengan berkah. Berkah itu bukan berarti banyak. Berkah itu kita merasa cukup dengannya. Berkah itu dikala kita diberikan kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan berkah. Bukankah manusia yang paling berkah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah pernah ditanya, "Apa yang kalian makan?" Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Pernah kami melewati 2 bulan lamanya, tidak ada makanan di rumah kami kecuali al-aswadan." Al-aswadan itu artinya 2 yang berwarna hitam. Maknanya yaitu air dan kurma. Karena kurma itu sedikit kehitam-hitaman. Nah, sehingga apabila digabungkan antara air dengan kurma, di dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-aswadan, dicampur, sehingga disebut dengan al-aswadan. Sama dengan apabila matahari dan rembulan kita gabungkan di dalam satu bahasa, maka kita namakan dengan al-qamaran, yaitu 2 buah bulan. Padahal ada matahari di dalamnya, tapi diambil salah satu maknanya. Nah, begitu juga dikala ibunda kita Aisyah ditanya, apa yang dimakan oleh Nabi SAW? Maka Aisyah mengatakan al-aswadan, 2 yang berwarna hitam. Maknanya kurma dan air putih saja, 2 bulan lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi SAW demikian keadaannya, demikian kehidupannya. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling barokah hidupnya di dunia dan di akhirat. Maknanya ikhwatul Islam, barokah itu adalah sebuah nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semuanya. Dan standarnya bukan dunia, tapi standar barokah itu adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimiliki oleh kota Madinah. Berarti apabila kota Madinah kota yang barokah, maknanya kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih banyak kota-kota yang lebih bagus, yang lebih indah daripada kota Madinah. Kota Madinah ini kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya tidak ada apa-apanya. Kita ikhwatul Islam yang tinggal, kita hanya tinggal di Masjid Nabawi, kemudian tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Coba kalau seandainya kita tinggal di luar sana, maka kita akan dapatkan pemukiman, perumahan yang sederhana sekali. Yang kita lihat sekarang hotel-hotel yang mewah, lantainya bagus, semuanya indah. Karena kita berada di kota Madinah atau di Masjid Nabawi dan hanya di sekitar Masjid Nabawi saja. Tapi coba kalau kita keluar sedikit, bagaimana perumahan-perumahan yang ada di luar sana. Intinya ikhwatul Islam, kalau dibandingkan Madinah dengan kota-kota yang lainnya, Madinah ini tidak ada apa-apanya. Tapi walaupun demikian keadaannya, Madinah adalah kota yang barokah, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberkahinya. Bahkan dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Di antara hadis Nabi yang lainnya dari Anas bin Malik, Nabi SAW menyebutkan, ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Maknanya berarti keberkahan yang ada di Madinah, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilipat gandakan keberkahan yang ada di dalamnya. Bahkan 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Bukan berarti Mekah tidak lebih mulia atau di bawah kedudukannya di bawah Madinah, tidak demikian. Mekah tetap yang pertama. Mekah tetap tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang ada di kota Madinah. Salah satunya adalah masalah barokah. Sesuai dengan doa Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain.
Ya Allah, jadikan dalam satu keberkahan dua keberkahan yang ada di dalamnya. Dan ini sama dengan hadis yang sebelumnya, maknanya keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan Mekah. Kalau seandainya 2 kali lipat dibandingkan dengan Mekah, berarti kota Madinah keberkahannya berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya selain kota Mekah. Itu merupakan di antara keutamaan yang mulia yang dimiliki oleh kota Madinah, ikhwatul Islam, yaitu keberkahan bahwa kota Madinah adalah kota yang barokah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke kota Madinah. Maka tinggal bagaimana cara kita untuk mengambil keberkahan yang ada. Dan keberkahan itu, ikhwatul Islam, tidak datang begitu saja. Keberkahan itu harus dicari. Keberkahan itu harus kita berusaha untuk mendapatkannya, tidak datang begitu saja. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, di Masjid Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan dengan beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan dan kebajikan. Kita melaksanakan ibadah salat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, lakukan semua ibadah yang akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah ridha, maka keberkahan itu akan diberikan kepada seorang hamba, dan itulah makna daripada keberkahan yang ada di kota Madinah. Sehingga setiap kali kita berada di kota Madinah, maka kita harus merasakan bahwa Madinah itu adalah kota yang barokah. Dan apabila kita berada di kota yang barokah, maka ibadah apapun yang kita lakukan di dalamnya tidak akan pernah sama nilainya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Sebelumnya kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa di antara salah satu Madinah ini, di antara bentuk keberkahannya adalah Madinah itu merupakan tanah yang haram. Dan ketika Madinah itu adalah tanah yang haram, yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bagian makna daripada keberkahan itu sendiri. Sehingga selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, ibadah apapun yang kita lakukan selama kita berada di dalamnya tidak akan pernah sama nilainya dikala kita beribadah di tempat lainnya. Ibadah itu juga yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, solat itu juga yang kita lakukan, solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isya, sama solatnya, jumlah rakaatnya juga sama. Begitu juga solat sunat yang kita lakukan, solat sunat fajar, solat sunat syuruk, salat sunat duha, 4 rakaat setelah dan sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, salat sunat di antara azan dengan iqamah, kemudian salat sunat tahajud, salat sunat witir, sama ibadahnya. Salatnya itu juga. Tetapi dikala kita melakukan salat tersebut di tanah barokah, maka pahalanya tidak akan pernah sama. Begitu juga dikala kita baca Quran, yang kita baca Quran itu juga. Yang kita baca Al-Fatihah, yang kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf sampai terakhir. Itu juga yang kita baca. Tapi pahalanya berbeza dikala kita membacanya, dikala kita berada di tanah yang barokah. Begitu juga misalnya apabila ada sebagian kaum muslimin, dikala mereka di sini, kemudian mereka menyempatkan waktunya untuk berpuasa, puasanya itu juga waktunya sama. Mulai dari masuknya waktu fajar sampai terbenamnya matahari, waktunya sama. Walaupun ada sedikit perbedaan di antara waktu, tapi startnya, finishnya sama, tapi pahalanya berbeza. Karena kita berada di tanah bukan tanah sembarangan. Kita berada di tanah haram, dan di antara bentuk tanah haram tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Dan kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita beribadah di tanah haram dan di tanah yang barokah, maka pahalanya tidak akan sama. Walaupun amalannya sama, tapi pahalanya berbeza dikala kita berada di tempat yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tentunya itu merupakan motivasi bagi kita bersama untuk tidak bakhil terhadap diri sendiri. Karena ada orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu ikhwatul Islam adalah orang yang bakhil terhadap dirinya. Dikala mereka tidak mau melakukan hal-hal yang bisa memberikan faedah dan manfaat untuk dirinya. Dan selalu kita menyebutkan, dikala kita beribadah kepada Allah, manfaat ibadah tersebut kembali kepada diri kita. Semua ibadah yang kita lakukan, Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada ibadah tersebut. Sehingga manusia yang bakhil adalah mereka yang tidak mau beribadah untuk dirinya. Karena memang Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah, sehingga kita jangan lari dari tujuan utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuknya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara
kelebihan, keutamaan yang dimiliki oleh tanah haram. Salah satunya adalah haram yang ada di Madinah. Di antara bentuk keberkahan yang ada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Dan kemarin kita telah menjelaskan apa makna tanah haram ikhwatul Islam. Haram itu adalah kalimat yang selalu kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haram itu artinya adalah hormat. Dikala kita menghormati seseorang, maka kita akan menghargainya, maka kita akan sopan terhadapnya. Misalnya kita hormat terhadap orang tua kita, kita akan menghargai orang tua. Misalnya kita hormat kepada ulama, kepada guru, kepada ustaz, kepada kiai, maka kita akan segan di depannya, kita akan menghargainya, kita akan melakukan sesuatu yang membuat dia bangga terhadap kita. Itu makna daripada kalimat hormat. Dan hormat itu diambil dari kosakata bahasa Arab, diambil dari kata-kata haram. Hormat, hurmah, itu hormat, haram, sama maknanya. Nah, begitu juga dengan tanah haram. Salah satunya adalah Al-Madinah. Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram. Sesungguhnya Madinah itu adalah tanah haram. Maknanya, dikala kita berada di kota Madinah, maka wajib kita hormat terhadap Madinah tersebut. Apa makna hormat terhadap kota Madinah? Kita menghargainya. Bagaimana kita menghargainya? Jangan sama perbuatan kita di tanah haram dengan perbuatan kita di tanah halal. Kita harus selalu membayangkan dan kita harus selalu menyadari bahwa sekarang kita berada bukan di tanah biasa, tapi kita berada di tanah haram yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita harus senantiasa mengintrospeksi diri bahwa kita berada di tanah haram dan kita tidak berada di tanah halal, dan perbuatan kita pun harus kita berusaha untuk menjaganya. Makanya kita harus melihat perubahan dalam diri ikhwatul Islam. Karena apabila kalau seandainya kita tidak menjaga tanah haram, maka tanah halal lebih lagi kita tidak akan menjaganya. Ketika kita tidak menjaga tanah haram, maka di tanah halal lebih lagi kita tidak akan pernah menjaganya. Sehingga itu merupakan cambukan bagi diri kita pribadi ikhwatul Islam. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang bahkan yang mubah-mubah saja, kita berusaha untuk meninggalkannya. Terutama selama kita berada di tanah haram, kita lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fardu, yang wajib, yang sunnah. Kenapa demikian? Karena kita berada di tanah haram dan kita tidak ingin melewatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemudian kemarin kita juga telah menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Ma baina labbatayha la yuqta'u idahuha wa la yusadu sayduha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku pun mengharamkan tanah Madinah. Dan kemarin kita membahas tentang masalah ini, yaitu kita bercerita tentang dua orang nabi, dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang diabadikan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Karena ada beberapa nabi yang banyak sekali ceritanya di Al-Qur'an. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tiga nabi ini merupakan tiga nabi yang paling banyak ceritanya di Al-Qur'an. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi dan para rasul, dan semakin banyak Allah menceritakan tentang mereka, kecuali pelajarannya akan ada pelajaran yang luar biasa, dan juga akan kejadiannya sama dengan kejadian yang pernah terjadi kepada mereka. Sehingga selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, mengapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak ceritanya daripada yang lainnya. Bahkan sebagian para ulama, dikala kita melihat mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kebanyakan di Al-Quran itu adalah cerita dan sejarah. Bahkan hampir 2/3 Al-Quran ceritanya atau isinya adalah cerita dan sejarah. Karena sejarah itu adalah cerita lama, dan sejarah itu akan senantiasa berulang dan berulang adanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim yang sudah ribuan tahun sebelum kita tidak pernah tahu tentang Nabi Ibrahim. Kita tahu tentang Nabi Ibrahim sesuai dengan yang Allah ceritakan kepada kita di Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan? Bahwa kejadian yang ada di zaman Nabi Ibrahim itu juga kejadian yang akan ada. Begitu juga kenapa banyak diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Karena kejadian yang ada di zaman Nabi Musa akan terulang dan terulang juga di akhir zaman. Kenapa Allah ceritakan tentang Nabi Isa? Karena cerita di Al-Quran. Tidak mungkin Allah menceritakan tanpa ada makna dan hikmah di dalamnya.
pasti ada tujuan yang luar biasa. Maka selalu kita menyebutkan ikhwatal Islam, sejarah iya cerita lama, tapi sejarah itu akan selalu berulang dan berulang. Sehingga apabila seseorang mengetahuinya, terutama dikala kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kisah para nabi, para rasul, maka tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di samping itu juga tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan dan agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang terdahulu. Bahkan Nabi ikhwatal Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Hud, Nabi sama dengan manusia biasa. Kadang-kadang dikala Nabi berdakwah, kita lihat bagaimana dakwah Nabi, terutama di awal dakwah periode Mekah. Dakwah Nabi itu betul-betul dakwah yang sangat berat sekali dirasakan oleh Nabi. Nabi SAW juga pernah merasakan yang namanya futur. Ada sebuah penyakit yang semua kita pernah merasakan, namanya futur. Futur itu kadang-kadang kita merasa putus asa. Kadang kita berdakwah tidak diterima. Kadang kita melakukan kebaikan malah mendapatkan ejekan, cacian dan hinaan. Kadang kita sebagai manusia biasa juga mendapatkan rasa futur. Berbuat baik salah, berbuat salah juga salah. Sama-sama salah. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi berdakwah di kota Makkah, qulu la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Apa kata orang-orang Makkah? Kamu gila, kamu dukun, kamu tukang sihir, kamu pembohong, kamu dusta, kamu ini, kamu itu. Padahal mereka tahu siapa Nabi SAW. Nabi berasal dari keluarga yang mulia, berasal dari kabilah yang terpandang yang ada di Makkah, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, hinaan, cacian selalu diterima oleh Nabi secara bertubi-tubi. Sehingga kadang-kadang Nabi juga merasa futur. Futur itu kadang-kadang Nabi SAW kurang semangat dalam berdakwah. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan sejarah Nabi, atau bagaimana Allah ingin memberikan semangat kepada Nabi agar kembali berdakwah dengan semangat, antusias? Maka Allah ceritakan kepada Nabi tentang sejarah para nabi-nabi sebelumnya. Linusabbita bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar kamu tetap tegar hatinya, istiqamah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Nabi saja butuh cerita sejarah yang akan membuat Nabi semangat untuk kembali berdakwah, maka kita sebagai umat Nabi lebih pantas lagi butuh kepada sejarah dan cerita, terutama cerita-cerita para nabi sebelumnya, agar kita tahu sudah sampai mana kita berdakwah dan sudah sampai di mana kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwatul Islam, banyak cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan cerita yang paling banyak di antara salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini kemarin telah kita jelaskan, Nabi Ibrahim merupakan orang tua kita yang ketiga. Setelah orang tua kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam, disebut dengan ayah kita yang kedua. Setelahnya yang mana ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah ayah kita yang pertama, karena semua kita berasal dari Adam. Kullukum min Adam, kata Nabi. Semua kalian dari Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, dan Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Kemudian ketika Allah ingin mengambil tanah untuk menciptakan Adam alaihi salam, maka tanah yang diambil tersebut banyak macamnya. Ada tanah yang bagus, ada yang sedang, ada yang pas-pasan, ada tanah yang kurang bagus. Sehingga begitu juga dengan keturunan Adam alaihi salam. Maka semua manusia, apapun warnanya, ada yang berwarna putih, hitam, sawo matang, merah, dan yang semisalnya, itu sesuai dengan tanah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dikala Allah menciptakan Adam alaihi salam. Maknanya semua kita berasal dari keturunan Adam, sehingga Adam disebut dengan ayah kita yang pertama. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kenapa disebut dengan ayah kita yang kedua? Karena di zaman Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, setelah sekian lama dia berdakwah kepada Allah, tidak ada yang menerima dakwahnya. Maka dia pun mengangkat kedua tangannya dan bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan satu pun mereka yang hidup. Itulah doa Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Nabi Nuh terpeleset lidahnya menyebutkan kata-kata, namun tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara mereka yang lahir keturunannya, maka keturunan mereka pun pasti akan kufar kepadamu ya Allah. Padahal itu belum lahir. Namun saking kesannya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, 950 tahun dia berdakwah. Yang beriman kepadanya hanya 20 orang. 20 orang 950 tahun. Ada yang menyebutkan 50 orang, ada yang menyebutkan hanya 80 orang, maksimal 80 orang.
Sehingga kesan pun muncul dari Nabi Nuh alaihi salam. Maka dia menyebutkan doa yang bisa kita baca di akhir surat Nuh. Salah satu doanya, ya Allah, kalau seandainya mereka datang keturunan baru, maka tidak akan datang keturunannya kecuali mereka yang akan ingkar kepadamu. Maknanya hancurkan mereka semua. Akhirnya Allah turunkan hujan air dari langit, Allah turunkan air dari bumi, maka hilang, tenggelam semua bumi ini. Dan yang tersisa di dunia adalah Nabi Nuh dan mereka-mereka yang ada di dalam perahunya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian di kota Islam, dari itulah Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan ayah kita yang kedua. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Mengapa pula disebut dengan ayah kita yang ketiga? Karena semua para nabi dan para rasul mereka berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemarin telah kita sebutkan sedikit sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki istri yang pertama bernama Sarah. Sarah ini umat Islam di awal waktunya dia adalah seorang wanita yang mandul, tidak bisa melahirkan. Kemudian dikala mereka masuk ke dalam sebuah daerah yang bernama Mesir, maka Sarah ini ditangkap oleh raja yang ada di sana. Kemudian ingin menyakitinya, ingin menzaliminya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kemudian pada akhirnya raja tersebut memerintahkan kepada pasukannya, suruh dia pergi karena ini bukan manusia. Kemudian dikala Sarah pergi, maka raja ini memberikan hadiah kepadanya yang bernama Hajar. Kemudian Hajar ini pun dikala Sarah melihat dirinya tidak bisa lagi melahirkan, maka dia berikan atau perintahkan kepada suaminya untuk menikahinya. Dikala Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, maka dari situlah lahir yang bernama Ismail alaihi salam. Kemudian dikala Ismail ini lahir, maka muncul kecemburuan dari seorang wanita, dan itu sesuatu yang wajar. Sarah ini cemburu kepada Hajar, sehingga dengan kecemburuan tersebut pada akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengantarkan anak dan istrinya yang baru melahirkan, anaknya yang baru lahir, sebuah tempat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada orang, tidak ada manusia di sana. Namun tempat itu adalah inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim tahu bahwa ini merupakan tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan pembahasan yang akan kita jelaskan. Intinya ikhwatul Islam. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengantarkan keluarganya 13 tahun lamanya, maka Allah pun akhirnya memberikan karunia kepada Sarah. Walaupun dia mandul, walaupun dia sudah tua, akhirnya dia tetap bisa melahirkan. Maka lahir darinya yang bernama Ishaq. Dari Ishaq ini lahir yang bernama Yakub. Yakub ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran juz awal, juz 4, disebut dengan kalimat Israel. Allah sendiri yang menyebutkan Yakub itu adalah Israel, karena Israel itu artinya adalah Abdullah. Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Sehingga semua keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Dan tidaklah Allah menyebut kalimat Bani Israel di dalam Al-Quran kecuali ada pujian di dalamnya. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, tidakkah kalian ingat akan nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan aku pernah melebihkan kalian dari sekalian alam. Maknanya Bani Israel adalah umat yang paling utama di zamannya. Maknanya kelebihan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga apabila disebutkan dengan Bani Israel, maka kebanyakan ayat-ayat Al-Quran akan memberikan pujian kepada mereka. Tapi kalau seandainya Allah ingin memberikan pelajaran, Allah ingin menghukum mereka, atau Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita yang datang setelahnya, maka Allah ucapkan dengan kalimat Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi mengatakan kami adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut dengan kalimat Yahudi di dalam Al-Quran, maka itu adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah membedakan antara Bani Israel dengan Yahudi, kita pun harus membedakan antara Bani Israel dengan Yahudi. Karena Israel nama Nabi Yakub, dan semua keturunan Nabi Yakub sampai Nabi Isa disebut dengan Banu Israel. Tak boleh bagi kita mencelanya, karena mereka adalah keturunan para nabi dan para rasul. Sedangkan kalau seandainya kita ingin mencelanya, misalnya kekejaman yang mereka lakukan, itu adalah orang-orang Yahud, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pisahkan di dalam Al-Quran. Intinya ikhwatul Islam, dari inilah semua keturunan para nabi dan para rasul, yaitu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan itu pula lah Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga.
Nah, pembahasannya ikhwatal Islam antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali kesamaan. Nabi banyak sekali jumlahnya. Disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu jumlahnya kurang lebih 124.000 orang. Sedangkan Rasul itu jumlahnya kurang lebih 313 orang sahaja. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an semuanya adalah rasul, dan jumlah mereka tidak lebih daripada 25 orang saja. Dan tidaklah Allah menceritakan kecuali yang penting-penting saja. Berarti yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, kisah mereka sama dengan kisah yang ada di Al-Qur'an. Dan Allah mencukupkan dengan kisah-kisah yang penting, karena tidak mungkin Al-Quran menceritakan hal-hal yang kurang penting atau yang biasa-biasa saja. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang luar biasa. Tidak ada di dalamnya kecuali kisah-kisah yang penuh hikmah dan memiliki makna yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad banyak sekali persamaan. Dan Nabi yang paling mulia, yang paling ada adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kedua orang Nabi ini mendapatkan julukan Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan Khalilullah. Sehingga dikala kita ingin memberikan pujian kepada Rasulullah SAW, maka kita menyebut Muhammadun Khalilullah. Dikala kita ingin memuji Rasulullah SAW, maka kita menyebutkan Muhammadun Khalilullah. Kalau kita menyebutkan Muhammadun Habibullah, tidak salah. Tetapi kalimat Habibullah itu artinya masih rendah di bawah kalimat Khalilullah. Karena khullah adalah tingkat cinta yang paling tinggi. Sedangkan Habib itu tingkat cinta yang masih berada jauh di bawah khullah. Makanya dikala kita mengatakan kepada Nabi Muhammad Habibullah, tidak salah. Tapi ada yang lebih bagus daripada kalimat tersebut, Nabi Muhammadun Khalilullah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila, fa inna Allah ittakhadha Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan aku pun dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Maknanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sama-sama khullah, sama-sama khalilullah. Maknanya sama-sama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesamaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam masalah berdakwah di jalan Allah. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, kita tahu Nabi Ibrahim dikala dia berdakwah, tidak ada di antara umatnya yang ikut kepadanya kecuali beberapa orang saja. Siapa yang ikut kepada Nabi Ibrahim? Istrinya. Kemudian siapa lagi yang ikut, yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Nabi Lut, yang itu merupakan anak pamannya, walaupun mereka sama-sama Nabi. Kemudian siapa lagi yang beriman kepada Nabi Ibrahim dikala dia berdakwah? Tidak ada. Berarti dikala Nabi Ibrahim berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman dan ikut kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, seorang nabi yang Allah sebutkan atainahu rusyda, yaitu kami berikan kepadanya rusyd. Rusyd itu artinya adalah orang yang diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Mulai dari dia dari kecil, Nabi Ibrahim ini ikhwatul Islam, mulai dari dia kecil, karena ayahnya Nabi Ibrahim ini dia memiliki seorang ayah yang para ulama mereka berbeda. Namun pendapat yang paling kuat tentunya menurut kami pribadi, ketika mengumpulkan perkataan para ulama sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surah Al-An'am, yaitu Azar. Nabi Ibrahim ini dikala dia kecil, ayahnya ada tukang membuat patung. Kemudian dikala patung ini dibuat, maka semua anak-anaknya, karena Nabi Ibrahim memiliki beberapa orang saudara, diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung tersebut. Pergi keluar dari rumahnya pagi hari, kemudian nanti pulang. Nabi Ibrahim juga diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung tersebut karena dia masih kecil. Dan kita tahu anak kecil tentunya akan ikut kepada apa yang disebutkan oleh ayahnya. Hanya saja Nabi Ibrahim ini dikala menjual patung berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Saudara Nabi Ibrahim setiap kali mereka berjualan, laku patungnya, habis terjual semuanya. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak pernah habis, tidak pernah laku patungnya. Kenapa demikian keadaannya? Karena setiap kali dia berjualan, maka dia akan mengatakan, kalau bahasa Arabnya, tentunya bahasa ini bukan bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim.
Tapi kalau bahasa kitanya, man yashtari, siapa yang mau di antara kalian yang membeli, ma la yadurru wa la yanfa'. Siapa di antara kalian yang mau membeli patung ini, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Cuma kalau kita berjualan, siapa yang mau beli ini, tidak ada manfaatnya, tidak ada juga mudaratnya, tidak akan laku-laku. Ma la yadurru wa la yanfa'. Itu merupakan di antara kecerdasan Nabi Ibrahim padahal dia masih kecil. Karena dia tahu patung ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afat ata'buduna ma tanhitun?" Apakah kalian akan menyembah sesuatu yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri? Nabi Ibrahim, walaupun dia masih kecil, Allah berikan kecerdasan kepadanya. Sehingga setiap kali dia berjualan, pasti dia kena marah sama orang tuanya. Karena tidak laku-laku. Man yashtari ma la yadur wa la yanfa'. Siapa yang mau beli patung ini, tidak ada manfaatnya. Tidak ada juga mudaratnya dan manfaatnya. Tidak ada orang yang beli. Itu ada di antara salah satu kecerdasan Nabi Ibrahim. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, walaupun dia masih kecil. Tentunya sesuai dengan umurnya. Kemudian dikala dia sudah mulai remaja, masih remaja, karena peristiwa Nabi Ibrahim dibakar itu ikhwatul Islam. Dia belum berkeluarga, dia masih muda. Tapi dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim, kita tahu di antara ada namanya ritual-ritual yang selalu dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Ritual ini Nabi Ibrahim tidak pernah ikut. Setiap kali Nabi Ibrahim diajak, maka jawaban Nabi Ibrahim, faqala inni saqim. Faqala inni saqim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak ikut karena aku lagi sakit. Saqim itu artinya sakit. Sehingga dikala ada orang yang mendengarkan Nabi Ibrahim mengucapkan yang demikian, dan ini merupakan di antara kepintaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala inni saqim. Dikala Nabi Ibrahim mengatakan yang demikian, yang dipahami bahwa Nabi Ibrahim ini sakit. Bisa jadi sakit kepala, demam, dan sakit yang lainnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, faqala inni saqim, yang sakit itu bukan badannya, yang sakit itu hatinya. Yang dipahami oleh orang lain, lain. Yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, lain. Itu jujur atau dusta namanya? Apa namanya di bahasa Arab, atau apa namanya kalau bahasa kita? Misalnya ada orang yang bertanya, kita di siang hari, contohnya di siang hari jam 11 atau jam 12, ada orang yang bertanya, apakah kamu sudah makan? Kita bilang, saya sudah makan. Maksud kita sudah makan pagi. Orang yang dipahami oleh orang lain makan siang karena pertanyaannya jam 12. Ini dusta atau bohong? Bohong atau dusta? Dan itu banyak sekali kita melakukannya, terutama dalam rumah tangga. Itu boleh atau tidak demikian? Siapa yang bisa jawab? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang jawab angkat tangan dan tanggung jawab? Boleh. Silakan, boleh. Kenapa? Karena dia tidak berdusta, Ustaz. Dia tidak berdusta. Sudah jelas dusta. Faqala ini sakim. Yang tadi, maksudnya apakah kamu sudah makan? Dia mengatakan dia sudah makan, padahal dia belum makan siang. Yang dia sudah makan pagi. Dia jawab untuk makan paginya, dia sudah makan pagi. Dari mana dia tahu? Bisa dijelaskan lagi? Sedikit lagi jawabannya. Ini hanya sekedar tanya jawab saja. Jadi ikhwatul Islam, kita ketahui kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah salah satu kalimat yang mana Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi Ibrahim, dikala kita datang di akhirat, dikala Allah kumpulkan kita di padang mahsyar ikhwatul Islam, dan kita harus berhati-hati dengan bahasanya, maka kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Kita datang kepada Nabi Nuh juga tidak bisa. Dan mereka Nabi Adam tidak bisa menyebutkan alasannya. Nabi Nuh tidak bisa juga menyebutkan alasannya. Kemudian yang ketiga, kita datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyebutkan alasannya. Apa alasan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat? Apa alasannya? Nabi Adam tidak bisa karena dia dulu pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia malu kepada Allah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, pergi kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian kita pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, nafsi, 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 jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku dulu pernah berdoa. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, doa Nabi Nuh, ya Allah hancurkan mereka semua, bahkan keturunannya. Karena kalau ada keturunannya yang lahir,
Padahal belum lahir. Kalau ada keturunannya yang lahir, maka mereka akan ingkar kepadamu. Boleh atau tidak demikian? Boleh atau tidak? Dan ya mana salahnya? Mana kekeliruan doa tersebut? Ada yang tahu di mana kekeliruan doa tersebut? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau seandainya mereka melahirkan ada keturunan, tidak akan lahir keturunannya kecuali fujar, jahat, kufar. Boleh atau tidak demikian berdoa? Karena kita tidak tahu, itu masih perkara yang gaib. Dia belum lahir. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, dan itu perbedaan Nabi kita yang mulia SAW. Dikala Nabi berdakwah, bukan berarti dakwah Nabi lebih mudah daripada dakwah orang-orang sebelumnya. Nabi sebelumnya sama beratnya, bahkan lebih berat dakwah Nabi. Tapi lihat bagaimana doa Nabi. Nabi kalau seandainya kaumnya tidak menerimanya, apa doa Nabi? Berikan kepada mereka petunjuk ya Allah. Bisa jadi dari keturunan mereka lahir keturunan yang akan menolong agamamu. Bukankah itu doa Nabi SAW? Dan itu terbukti kepada penduduk Taif. Dikala mereka menganiaya, menzalimi Nabi, membuat Nabi seperti orang gila. Dilempar Nabi, kemudian diusir Nabi seperti orang gila. Nabi dibuat oleh mereka. Datang malaikat, wahai Muhammad, kalau seandainya kamu mau, aku angkat 2 gunung ini, aku timpakan kepada mereka semua. Apa kata Nabi? Tidak. Bisa jadi lahir dari keturunan mereka yang akan membela agama dan betul apa yang diinginkan oleh baginda Nabi yang mulia. Orang-orang Taif adalah mereka-mereka yang kuat di dalam orang-orang Taif adalah orang-orang yang kuat di dalam membela agama Allah, yaitu dari keturunan yang didoakan oleh Nabi. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau seandainya mereka melahirkan ada keturunannya, tidak ada keturunannya illa fajir kafar. Fajir itu pendosa kalau bahasa kitanya. Fujar, fajir. Kafara yaitu mereka yang ingkar. Nah, dengan doa ini Nabi Nuh mengatakan aku tidak bisa. Alasan doa inilah yang menyebabkan Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Pergilah kalian kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Aku juga tidak bisa. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa? Apa alasannya? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Nabi Ibrahim pernah menipu. Menipu? Betul kan ini Nabi Ibrahim pernah menipu? Satu pasal patung. Pasal patung. Tahu apa lagi? Yang keduanya pasal istri dia Sarah. Pasal istri dia Sarah. Apa lagi? Ketiga saya tak ingat. Yang ketiga baru tadi yang dijelaskan ini. Apa dia? Faqala inni saqi. Masya Allah. Sila-sila. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu baik. Itu yang disebutkan oleh abang kita. Jazakallahu khairan. Sehat selalu insya Allah ta'ala. Dan semoga dijadikan hajinya haji yang mabrur. Dan juga kita bersama. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita karena ada 3 kesalahannya. Tapi bahasanya bukan menipu ya. Ini bahasanya. Makanya tadi kita jelaskan bahasanya karena ini kita bercerita tentang Nabi, harus kita pilih bahasa yang bagus sesuai dengan posisi para Nabi dan para Rasul, apalagi Nabi Ibrahim Khalilullah. Bahasa Ibrahim di dalam hadis Nabi SAW bahasanya betul. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita betul, yaitu yakzib salasa kazibat. Kazib itu apa arti kazib? Dusta, bohong, tipu. Itu artinya kalau kita artikan secara letterlek kita. Tapi tentunya kita ingin mencari bahasa yang indah untuk para nabi sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu atau kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai manusia, umat manusia semuanya, karena dia pernah melakukan 3 kesalahan yang salah satu contohnya telah kita sebutkan. Salah satu contohnya ikhwatul Islam, antara dia dengan istrinya Sarah, sebagaimana tadi yang disebutkan. Sarah ini tadi kena tangkap karena di Mesir pada waktu itu apabila ada wanita yang cantik, yang rupawan, maka akan ditangkap oleh rajanya. Dan kita tahu kecantikan Sarah itu separuh daripada kecantikan Hawa. Jadi wanita yang paling cantik yang ada di dunia adalah ibunda kita, Hawa. Jadi kalau ada istri kita so cantik, bilang Hawa yang paling cantik. Masya Allah. Intinya ya pada Islam, kecantikan Sarah itu separuh dari kecantikan Hawa. Cantik sekali, itu istri para Nabi dan para Rasul. Nah, dikala dia melewati daerah ini, maka dia ditangkap. Kalau dia ditangkap, ditanya orang yang menemaninya,
Kalau yang menemaninya adalah suaminya, otomatis raja ini tidak bisa menikah dengan wanita ini. Maka caranya bagaimana? Harus dibunuh dulu suaminya. Tapi apabila yang menemaninya adalah saudaranya, maka boleh menikah dengan wanita tersebut. Karena walaupun dulu di zaman dulu mereka masih tahu mana mahram, mana halal, mana haram. Kalau seseorang punya suami, tidak boleh dinikahi. Caranya bagaimana? Bunuh dulu suaminya. Kalau seandainya mereka punya saudara, berarti saudaranya tidak menjadi masalah. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kamu tahu, nanti kalau kamu ditanya, bilang aku ini saudaramu. Itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Ini berbeda para ulama. Benar atau salah? Dibilang benar, dibilang salah, sedikit. Karena maknanya tidak ada yang beriman pada waktu itu di dunia kecuali mereka berdua. Sehingga apabila Nabi Ibrahim bilang aku saudaraku, maknanya saudara seiman, seakidah. Benar atau salah? Tapi yang dipahami oleh orang lain, itu saudara kandungnya. Maka itulah yang disebut dengan tauriyah. Di dalam bahasa Arabnya tauriyah. Yang dimaksud lain, yang dipahami lain. Itu disebut dengan tauriyah. Sama dengan kisah yang kedua, faqala inni saqim. Dikala Nabi Ibrahim alaihissalam diajak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Faqala inni saqim. Aku sedang sakit. Yang dipahami badannya yang sakit. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim hatinya yang sakit terhadap apa yang mereka lakukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu benar atau salah? Kalimat Nabi Ibrahim tauriyah, sama. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang telah juga dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya, salah satunya dikala Nabi Ibrahim ditanya ketika mereka pergi melaksanakan acara ritualnya, dikala Nabi Ibrahim tidak pergi, maka Nabi Ibrahim melaksanakan atau memanfaatkan momen tersebut, dan salah satunya adalah menghancurkan patung-patung yang ada. Kemudian dikala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada, Nabi Ibrahim ini sebagaimana tadi di awal pembahasan kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rushdun. Rushdun itu pintar, bagus. Karena memang semua para nabi dan para rasul pasti orang-orang yang pintar. Tapi kepintaran Nabi Ibrahim lebih dari yang lainnya, sebagaimana kepintaran Nabi SAW lebih dari yang lainnya, sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala mereka pergi melaksanakan ritualnya, tidak ada orang-orang yang berada di kampung tersebut, maka Nabi Ibrahim menghancurkan semua patungnya kecuali yang besar. Kemudian dikala kaumnya pulang, mereka semuanya heran. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apa kata mereka? Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada salah seorang pemuda fata. Makanya di dalam surat Al-Anbiya ini Allah menyebutkan dengan kalimat fata. Fata itu kalau bahasa kitanya masih remaja. Remaja atau belum, masih muda. Maknanya dikala Nabi Ibrahim masih muda, sudah diberikan kepintaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya kurang lebih Ibrahim. Yuqal, karena mereka tidak terlalu tahu tentang Nabi Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa dia ke sini. Kita hadirkan semua manusia yang ada. Kemudian dikala Nabi Ibrahim datang dan mereka ingin mempermalukan Nabi Ibrahim di sana. Makanya sengaja mereka ingin mempermalukan dan mereka sengaja mengundang orang-orang yang ada di daerahnya. Sama dengan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Sama juga dengan kisah Ashabul Ukhdud. Coba kita lihat ikhwatul Islam, kisah mereka itu, kisah para nabi itu sama. Nabi Musa dengan Fir'aun juga sengaja mengundang semua rakyatnya. Begitu juga Ashabul Ukhdud sengaja mengundang semua rakyatnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa dia ke sini agar tujuannya dipermalukan nanti. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dipanggil, seolah-olah Nabi Ibrahim akan disidang, maka mereka pun bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang menghancurkannya? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alu in kanu yantiqun. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dikala Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?
apakah kamu yang menghancurkan patung kami? Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Karena Nabi Ibrahim sengaja meninggalkan yang besar dari kalangan patungnya. Yang menghancurkan patung itu yang besar. Itu benar atau salah? Benar atau salah? Sama bisa jawab. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang dimaksud atau yang dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya, bahwa yang menghancurkan patung itu yang besar ini, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Ini dia. Karena tangan, kalau tanpa ada, ini apa namanya bahasa kita ini? Ibu jari ya. Karena ini bahasa kitanya, ibu jari ini, kalau tidak ada, coba kita pegang sesuatu. Misalnya kita pegang alat memukul, tidak ada ibu jarinya, tidak ada kekuatan di sana. Karena kekuatan kita itu di sini. Sehingga Nabi Ibrahim seolah-olah menyebutkan qala bal fa'alahu kabiruhum hada, yang melakukannya, yang besar ini, maknanya tanganku ini yang melakukannya. Yang dimaksud lain, yang dipahami lain. Kemudian setelahnya Nabi Ibrahim tidak diam. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fasalu, tanya dia. Ikan yang tikun, kalau seandainya dia bisa berbicara, maka semua orang yang ada di sana mereka terheran. Bagaimana kami bisa bertanya? Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Maka disitulah Nabi Ibrahim masuk. Kalau seandainya dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa ditanya, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, kenapa kalian sembah? Sehingga semua mereka yang ada di sana terdiam 1000 bahasa. Tidak bisa mereka menjawab Nabi Ibrahim yang masih muda. Makanya rushd, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikala mereka tidak bisa lagi membantah dan berdialog dengan Nabi Ibrahim, maka akhirnya mereka menggunakan cara yang lain, yaitu cara kalau tidak bisa dengan otak, maka dengan otot, kalau bahasa kitanya. Kalau tidak bisa dengan berdebat, maka dengan kekerasan. Qalu harriku. Maka dikala mereka semuanya terdiam, tidak bisa menjawab apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim. Disitulah kejadian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Intinya ikhwatul Islam, itu adalah di antara 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rusyd. Dan kita tidak boleh mengatakan Nabi Ibrahim berbohong dengan 3 ini. Kalimat ini bisa kita terjemahkan. Kita tidak bisa mengatakan Nabi Ibrahim berbohong. Namun bahasa yang paling bagus yang bisa kita sebutkan adalah tauriyah. Dan tauriyah ini, apa bahasa kitanya? Kami tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu, kami juga tidak tahu. Karena tauriyah ini apa bahasa kitanya? Dibilang salah, tidak salah, dibilang benar, juga tidak benar. Cari sendiri. Intinya kita tahu maknanya, tauriyah. Itulah maknanya ikhwatul Islam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Nah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW diberikan persamaan yang luar biasa. Salah satu persamaannya adalah khullah. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini disebutkan oleh Jabir, Nabi Ibrahim digandengkan dengan Nabi Muhammad SAW, terutama tentang mengharamkan tanah haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa maksudnya? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya atau keesokan hari kita akan kembali sambung pembahasan kita, masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita ini, yang mana insyaAllah kita akan setiap hari, semoga Allah mudahkan kita setiap hari bersama sampai kita melaksanakan ibadah haji insyaAllah ta'ala. Dan beberapa hari ke depan insyaAllah kita akan membahas tentang perkara ibadah haji, paling tidak memberikan bekal kepada kita bersama untuk berhaji. Karena tentunya dikala kita berhaji dan sebelumnya kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Dhuyufur Rahman, selamat datang kepada para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita, dan kita selalu bersyukur kepada Allah. Sudah sekian lama kita menanti, sekarang Allah berikan kesempatan itu ada di depan mata, maka tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah bisa kita dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi, kecuali kita tahu tentang Allah itu sendiri, kecuali kita tahu tentang Nabi itu sendiri. Bagaimana cara kita tahu tentang Allah? Al-Quran. Bagaimana kita tahu tentang Nabi SAW? Baca hadis Nabi SAW. Dan semoga duduknya kita di majlis-majlis yang mulia ini, terutama di dalam masjid Rasulullah SAW, kita ingin berusaha sedikit menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW.
Sehingga bekal yang paling utama, sebagaimana kita tahu semua jemaah mereka punya bekal, dan yang tidak kalah penting adalah bekal masalah selera. Makanya semua kita ketika datang ke Mekah, yang kita bawa semua kopornya itu tidak ada isinya kecuali makanan. Sebagaimana nanti kalau pulang semua isinya adalah hadiah. Datangnya makanan, pulangnya bawa hadiah, dan itu tidak menjadi masalah. Itu adalah bentuk bekal kita untuk menghadapi ibadah yang mulia. Tapi ada bekal yang lebih lagi daripada itu, yaitu bekal ilmu agama sebelum kita beribadah kepada Rabbul Izzat wal Jalalah. Terutama ibadah haji dan ibadah umrah ini ikhwatul Islam. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji ini, ibadah haji setiap tahun pun kita melaksanakan ibadah haji, maka kita pun akan tetap lupa dengan ibadah haji tersebut. Karena ibadah ini berbeda, apalagi kalau seandainya hanya satu kali dalam seumur hidup saja. Dan kita tahu sekarang melaksanakan ibadah haji, jangankan kita yang ada di luar, kami yang ada di dalam sini saja ada batasannya. Tak boleh setiap tahun pergi melaksanakan ibadah haji. Boleh melaksanakan ibadah haji 1 kali dalam 5 tahun. Maknanya ada batasannya. Kalau seandainya kita boleh melaksanakan ibadah haji 1 kali dalam 5 tahun, maka sudah barang tentu cara pelaksananya akan hilang. Tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Salat kita lakukan siang dan malam, puasa setiap tahun, bahkan ada setiap hari atau setiap bulan. Zakat begitu juga. Tapi haji jarang kita melakukannya. Nah, dengan jarang itulah kadang-kadang kita mulai lupa. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang ulama besar, dia mengarang tentang masalah ibadah haji, tapi dia belum pernah berhaji. Dia mengarang haji tapi belum pernah berhaji. Kemudian sesampainya di Mekah, maka dia lupa di antara salah satu caranya. Dan itu biasa, lupa itu biasa. Karena orang yang tidak lupa maka mereka bukan manusia. Yang namanya manusia pasti mereka lupa. Yang tidak lupa itu adalah Rabbul Izzat wal Jalalah. Dikala dia lupa, dia bertanya kepada orang, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Maka orang tersebut tidak memberikan jawaban, tapi menyebutkan, kalau kamu ingin tahu, baca kitab fulan bin fulan, kitab dia. Maknanya begitulah ibadah haji. Orang yang mengarang saja kadang-kadang mereka bisa lupa, apalagi kita yang tidak demikian keadaannya. Maknanya disitulah kita harus berbekal. Dan bekal yang paling indah sebelum beribadah adalah ilmu agama itu sendiri. Salah satunya di dalam Masjid Rasulullah, yang mana Nabi menyebutkan barang siapa yang belajar agama di dalam Masjid Rasulullah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang silap. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita selama kita berada di tanah haram untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya adalah haji yang mabrur, sa'inya adalah sa'i yang masykur, dosanya adalah dosa yang maghfur. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan juga keberkahan kita di akhirat sana. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.